pagi, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, seperti kita ketahui, sudut trigonometri itu ada sin, ada cos, ada tangen, ada sekan, ada kosekan, dan ada kotangen. Nah, di dalam bentuk persamaan mereka itu nanti bisa sendiri, bisa berdua, bertiga, berempat, sampai seterusnya, ya, seperti itu. Nah, jadi kan kalau kita lihat misalnya ya bentuk-bentuk persamaannya itu, nanti kita bisa dari situ mengetahui seperti apa langkah akhir dari bentuk penyelesaiannya, ya. Nah, pertama kita lihat dulu, jika bentuknya seperti yang Anda lihat di layar monitor, persamaan trigonometri dalam bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C, di mana C-nya itu adalah konstanta, misalnya 1 atau setengah atau min setengah, ya, dan seterusnya. Maka nanti langkah-langkahnya harus kita ingat seperti ini. Pertama, keseluruhannya kiri dan kanan sama dengan kita bagi dengan A. Tujuannya apa? Supaya A yang di depan cos ini hilang. Oke. Nah, jadi nanti bentuk langkah pertamanya di sini sudah. Oke. Nah, kemudian lagi ya, lihat ini kita kasih tangen A. Nah, mengapa kita buat tangen A? Nah, di sini kita misalkan ya, supaya nanti apa? Langkah kedua kita ini lebih mudah untuk memasuki langkah ketiga. Oke. Nah, kemudian ya, lihat ini nanti dia. Nah, jadi seperti ini dia bentuknya. Oke. Jadi kan kalau kita selesaikan, maka nanti langkah-langkah kita harus sesuai dengan bentuknya yang di monitor. Ya, dapat Anda lihat dengan kita memasukkan tadi cos A dikali cos X ditambah cos A tangen A kali sin X sama dengan cos A kali C per kali C dibagi A. Nah, maka nanti bisa kita masuk ke ini, penjumlahan sudut atau pengurangan sudut. Oke, seperti ini dia. Nah, kemudian dengan begitu kita jadi mudah, nanti kan kita akan memperoleh bentuknya cos X dikurang A sama dengan cos A dikali buka kurung C per A. Nah, dari sini kita sudah bisa bermain-main dalam bentuk segitiga, ya, seperti mana yang kita ketahui ini adalah segitiga dalil Pythagoras, ya. Oke, jadi kita dapat nanti bentuk akhirnya seperti ini, ya. Nah, untuk contohnya ini bisa Anda lihat sendiri di sini, ya, silakan. Dengan catatan ya, di sini kan harus ada yang kita perhatikan. Batasnya itu si X dari 0 sampai 360. Jangan kita hajar saja semua, tapi ini nggak kita perhatikan batasnya, ya. Nah, oke, nanti Anda bisa lihat sendiri seperti ini, ya. Nah, jadi nanti dia kan tadi soalnya sin 3x sama dengan cos 2x. Lalu sin 3x itu kita buat dia menjadi sin 90 dikurang 2x. Kenapa? Karena sin 90 dikurang 2x kan toh hasilnya cos 2x. Nah, mengapa kita buat seperti ini? Agar tujuannya sin-sinnya mati. Sehingga tinggallah 3x sama dengan 90 dikurang 2x. Ya kan? Nah, tadi batasnya itu kan dari 0 sampai 360. Maka kita tambahkan di sini K dikali 360, ya, sehingga nanti nilai X-nya itu, ya, nilai X kita peroleh 18 derajat ditambah K dikali 72. Nah, di mana K itu kalau misalnya K-nya itu 0, ya, berapa nanti hasilnya? K-nya 1, dengan catatan dia tidak melebihi 360 sebagaimana di contoh soal dipasang syaratnya, ya. Oke, nah itu contoh yang pertama.
Kemudian ya, kalau cara kedua silakan Anda pelajari sendiri. Akan saya urutkan ke bawah perlahan-lahan monitornya seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian kita masuk contoh kedua. Nah, bagaimana kalau dia sin buka kurung X ditambah pi per 4 tutup kurung cos X sama dengan 1/4 akar 2. Untuk batasnya X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang sama dengan 2V. Nah, kalau yang contoh kedua ini lebih cenderung memanfaatkan bentuk satuan lain dari sudut. Kalau contoh pertama tadi kan menggunakan derajat, sekarang yang ini menggunakan radian. Sehingga bagaimana cara penyelesaiannya? Intinya bentuk tadi itu hampir sama. Hanya tinggal kita menukarkan derajat jadi V radian ya. Seperti itu. Nah, jadi lihat nih. Ya, tadi kan soalnya sin buka kurung X tambah V per 4 dikali cos X sama dengan 1/4 akar 2. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini, itu sudah bentuk dari 2 dikali sin X tambah pi per 4 kali cos X. Nah, ya dengan begitu kan kita tinggal menambahkan kali 2 di kiri dan di kanan. Jadi dapatlah dia dengan mengingat ya ini penjumlahan untuk sin, maka kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini ya. Nah, lalu dengan begitu ya perlahan-lahan saya urutkan ke bawah monitornya. Ini dia, Anda bisa lihat sendiri. Jadi nanti bentuk penyelesaiannya X sama dengan minus pi per 8 plus K dikali V radian. Oke. Nah, dengan cara yang sama juga masukkan nilai K-nya 0, K-nya 1, sampai nanti batasnya itu 2V radian. Andai kata misalnya kita sudah memasukkan K-nya, ternyata hasilnya melebihi, berarti itu tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari ya soal nomor 2 tadi hanya sampai di dalam 3/8 pi, 7pi per 8, 11 pi per 8, dan 15 pi per 8. Oke, seperti itu ya. Nah, contoh-contoh yang lain ini nanti bisa Anda lihat ya. Saya akan urutkan perlahan-lahan ya. Seperti ini. Oke. Ya, sambil Anda perhatikan, saya akan sengaja buat dia lambat jalannya supaya tidak cepat hilang dari hadapan Anda. Oke. Ini dia. Nah, dapat ya. Oke, jadi itu saja dulu ya. Ada 3 contoh soal yang cukup untuk dijelaskan, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu dan jangan lupa diklik.